Kalau dulu ada satu juga perbedaan, katanya zaman dulu Orde Baru itu pengusaha itu bisa dikontrol oleh penguasa gitu Pak. Ya. Kalau sekarang terjadi sebaliknya gitu, bahkan penguasa itu dikontrol oleh pengusaha. Karena banyak di antara pengusaha itu yang kemudian masuk juga di dalam kekuasaan. Kalau menurut saya bukan dikontrol. Ya. Penguasa dan pengusaha bersama-sama untuk mencari keuntungan dan melanggengkan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Heru Subono Arif dari Forum News Network. Dan kali ini kita akan melanjutkan kaleidoskop akhir tahun. Dan saya beruntung karena kali ini FNN bisa mengundang Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, salah seorang dari Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, untuk membahas berbagai semacam persoalan atau analisis beliau tentang apa yang terjadi pada sepanjang tahun 2021 dan bagaimana prediksi beliau pada tahun 2022. Saya akan mengajak Anda langsung bergabung dengan Pak Gatot Nurmantio. Pak Gatot, terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk mengisi kaleidoskop 2021. Terima kasih. Beban berat menyampaikan ini. Ya, kemungkinan ke depan itu kayak apa kan? Ya. Oke, tetapi mengapa kami mengundang Bapak? Karena kan pada 17 Agustus 2020 pada waktu itu Bapak bersama dengan sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kan kemudian orang bertanya-tanya, memang apanya yang perlu diselamatkan gitu? Memang ada situasi yang sudah darurat sehingga bangsa ini mesti diselamatkan. Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bahwa banyak orang bertanya apa sih yang harus diselamatkan kan? Ya. Tetapi kalau kita melihat perjalanan hari ini, lama-lama apa yang dilakukan kami, kalau orang tahu, pasti ya ada benarnya dan saya yakin benar gitu. Ya, ada justifikasi, ada pembenarannya. Ada pembenarannya. Kalau kita lihat sekarang ini dari berbagai aspek, baik itu aspek persatuan dan kesatuan, ya yang disebutkan Pancasila kan, kita sudah saja sampai dari 2009 sampai sekarang itu semakin terbelah, gitu, semakin terbelah bangsa ini. Padahal salah satu modal kebangsaan adalah persatuan. Satu. Yang kedua adalah bahwa kalau kita melihat dengan trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif, ya kan. Nah, itu malah bersatu yang itu, Pak. Ya? Yang itu malah bersatu. Iya. Kebalikannya. Yang seharusnya tidak boleh bersatu. Iya. Oke. Bayangkan saja, ya. Eksekutif, nggak usah kita bicaralah banyak tolak ukurnya. Tapi legislatif ini kan sebagai check and balance dari pemerintah. Tidak bersuara. Tentunya dengan adanya undang-undang tentang COVID itu jadi semau-maunya lah. Nah, yang lebih parah lagi, legislatif itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Betul. Dengan sistem ada recall ini, akhirnya nggak boleh bicara. Pergantian antar waktu sekarang sebenarnya. Nah, dengan sebagian maka yang perlu ditanyakan sekarang siapa yang wakil rakyat untuk mengontrol pemerintah? Dan suatu hal yang amoral terjadi. Pada saat RUU Ibu Kota, ya kan? Kan ada apa? Ada tatip DPR, Pak. Tatip DPR. Dalam pembuatan kan menyalahi. Tetapi diubah. Tatipnya diubah, sehingga terjadi pembenaran. Dan berlaku surut lagi. Itu sudah nabrak semua. Jadi kan, jadi kalau ada orang maling bukan malingnya yang tetapi undang-undang seorang maling itu tidak bersalah kan? Betul. Terus yudikatif dipilih oleh eksekutif dan legislatif yang belum menjadi satu. Iya kan? Ya sekarang akhirnya yudikatif ya berpihak kepada siapa? Makanya kepastian hukum ini yang membuat bagaimana. Nah, dalam kondisi seperti ini maka perlu
ada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia untuk menyelamatkan ini. Jadi sebenarnya satu, kami itu dua fungsinya, menyuarakan hati nurani rakyat, yang kedua memberikan masukan kepada pemerintah tentang jalannya pemerintahan ini dengan fakta-fakta yang tidak terbantahkan, ya kan, demi kebaikan agar bisa mencapai tujuan nasional ini. Gitu. Ini semacam tim rescue gitu ya, rescue bangsa. Ya, sebagai tim rescue, tapi justru ada yang menyampaikan bahwa kami itu pengkhianat lah, oposisi lah, apa segala macam lah, ya biarin aja. gitu. Iya. Karena bahaya kalau misalnya di suatu tempat Anda melihat orang tenggelam, dan semua orang itu justru ketika ada seorang yang terjun mau menyelamatkan orang tenggelam, justru ya disalahkan. Kenapa diselamatkan orang yang tenggelam? Itu yang terjadi, saya kira. Mengapa dikriminalisasi? Banyak sekali aktivis kami yang bahkan sudah banyak yang divonis bersalah juga kan, Pak Gatot? Ya, akhirnya kan apa yang dilakukan kami ini terbukti. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Betul. Ya kan? Ternyata apa yang disampaikan benar, bahwa undang-undang ini ugal-ugalan membuatnya. Ya, tetapi korban sudah ada. Sudah 10 bulan masuk penjara, baru dinyatakan bebas gitu. Bayangin. Ada yang belum divonis. Ada yang belum divonis lagi kan. Harusnya batal demi hukum itu ya. Ya, objek hukum itu nggak ada kok. Dan pemerintah harusnya memberi kompensasi loh Pak. Kalau di negara lain saya kira rehabilitasi sama abolisi. Harusnya diberikan yang sudah ada, seperti Saganda yang sudah bebas. Ada kata-kata pemerintah, gitu kan, bahwa Saganda diperbaiki namanya. Jumhur Hidayat juga. Anton Permana harusnya dibatalkan, dibebaskan. Sumatera Utara maupun di Jawa Timur, Jawa Barat. Ya, sekarang mari kita kita evaluasi satu persatu. Mungkin silakan Bapak melihat apa saja kalau kita urai satu persatu persoalan bangsa kita ini yang sekarang tengah dihadapi. Yang jelas-jelas terlihat saja kan, bahwa dikatakan bahwa Indonesia ini ekonominya maju, ya kan, dengan dilihatnya ada jalan tol, ya kan, bertambahnya bandara, kemudian dibangunnya perbatasan, kan gitu kan. Nah, ini sebenarnya majunya maju bagaimana? Yang bisa harusnya mensejahterakan rakyat kan. Tapi dalam hal ini yang kita lihat jauh kondisinya, Beberapa jalan tol biaya pembangunan dijualnya lebih murah. Kan? Kemudian kondisi ini bisa dilihat dari apa yang data-data ekonomi. Kita lihat bahwa data pengangguran, rapotnya merah. Jumlah pengangguran makin tinggi. Bahkan 2 tahun terakhir ini 3 tahun terakhir ini mencapai 2,5 juta. Kemudian juga yang lebih lihat dari segi ekonomi adalah utang yang begitu besar. Besar. Bahkan hutang ini dari berbagai lembaga dunia sudah melanggar rambu-rambu yang sudah disampaikan. Bahkan Bu Sri Mulyani sendiri mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini harus ada sharing. Burden sharing, berbagi beban. Artinya itu rakyat yang diminta jadi beban. Kemudian akan melaksanakan hutang lagi sama rakyat. Sun itu kan hutang negara kan. Negara hutang kepada rakyat. Apalagi kalau jatuh temponya 50 tahun. Itu berarti anak cucu kita nanti yang bayar. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah akan diselesaikan oleh 2 sampai 3 generasi yang akan datang. Tergantung kondisi ekonomi kita. Betul. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi ini adalah bahwa hutang ini kalau dihitung ini kan rakyat yang akan bayar. Betul. Kita semua kalau di breakdown masing-masing sudah punya utang nih. Yang baru, yang belum lahir pun sudah punya utang loh Pak. Iya, sudah punya utang. Dan ini kan menurut agama apapun juga sama lah. Makanya kalau saya ingat, ini yang saya jadi ingat. Pada saat pemakaman, ya kan, selalu keluarganya mewakili keluarga memberikan sambutan. Yang terakhir itu katakan, apabila almarhum atau almarhumah mempunyai hutang, tolong sampaikan kepada kami untuk kami selesaikan. Saya tanya sama Ustadz, maknanya apa itu Ustadz?
itu kalau orang punya hutang itu dikuburnya diajak. Iya, betul. Gitu. Betul. Sekarang betapa mengerikannya semua rakyat Indonesia ini. Betul. Maka janganlah cepat-cepat mati. Mau berapa tahun lagi Pak Gatot? Karena hitung-hitungannya secara matematis saya seperti Anda. Masalahnya kan begitu kita mati, kita masih punya utang. Ya kalau tahu ada tempat pembayarannya kan. Iya. Masyarakat Indonesia sekarang punya utang, banyak taruhlah 25 juta semuanya kan. Iya. Jadi begitu Anda membayar ke negara lewat bank 25 juta berarti utang Anda lunas, itu enak. Saya kira ini perlu fatwa MUI nih Pak, apakah bisa gitu kita membayar duluan di muka gitu ya. Kan mati tidak bisa, kita nggak tahu kapan pun gitu ya. Jadi kita mesti bayar di muka dulu gitu, mesti ada fatwa MUI. Ini saya hanya karena pas di pemakaman selalu ada banyak kan saya bertanya kan. Betul. Mananya ini apa sih? Itu bukan acap nanti dia, acap kubur itu. Dikubur ya, betul. Dikubur itu gitu. Nah, saya tuh loh, kalau begini berarti siapa yang bayar hutang ini gitu. Gitu loh. Siapa yang hutang ini? Karena udah 40,15% dari PDB. Iya, betul. Kita ini, kan, gitu. Dan jangan lupa BPK sudah 2 kali mengingatkan pemerintah. Iya, 2 kali mengingatkan pemerintah. Iya. Khawatir BPK. BPK loh Pak, auditor negara itu kan. Jangan khawatir. Terakhir kan Bu Sri Mulyani gimana kok kamu sendiri khawatir. Menteri Keuangan tadi khawatir. Jadi Iya. Waduh. Oke, itu utang ya. Iya. Jadi ini tadi bukan sekedar bukan hanya ini tapi sampai personal tadi ya, karena tadi Bapak membayangkan kalau Bapak meninggal dunia, wafat gitu setiap saat tiba-tiba ada hutang yang tidak bisa berbayar. Atau kita bisa bikin wasiat ya Bu Sri Mulyani. Kalau ada hutang piutang saya yang berkaitan dengan negara, tolong ditagih kepada Ibu Sri Mulyani. Itu bisa Pak? Perlu fatwa lagi. Jadi ini yang mengerikan. Jadi dari seperti ini kita bisa lihat bahwa kita ini kan bonus demografi. Betul. Ya, bonus demografi. Tetapi justru pengangguran ini umur antara 18 sampai dengan 30 yang paling banyak. Pengangguran. Ini kan menghilangkan harapan. Ini menghilangkan harapan yang paling ini. Kemudian kesenjangan sosial juga jurangnya semakin lebar. Di mana kita melihat bahwa dalam masa pandemi COVID ini, itu orang yang berpenghasilan $1 juta lebih, itu sekitar 171.000 lebih lah kurang lebih. Bertambah banyak. Bertambah banyak. Melonjak kurang lebih di atas 60% lah. Yang lebih ngeri lagi yang penghasilan 100 juta US$. Itu ada 417-an, kurang 400-an lah kurang lebih. Gitu. Naik 22%. Gitu. Ini kan berarti dalam kondisi seperti ini bahwa yang menjadi kaya bertambah dan kekayaannya bertambah. Kan gitu. Yang miskin semakin miskin dan semakin banyak yang miskin tentunya. Itu kayak lagunya Bang Haji Omah Irama beberapa waktu yang lalu. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Visioner berarti. Iya, visioner betul. Bahkan KPK menyatakan ada sekitar 73%. Saya ulang 70% lah kurang lebih ya, 70,3 atau berapa persen pejabat negara yang hartanya bertambah. Pejabat negara yang hartanya bertambah. Luar biasa ini. Dari laporan kekayaan kan, dari laporan kekayaan. Ini semua datanya valid ini ya. Waduh. Iya. Jadi memang dalam kondisi seperti ini. Kemudian juga kita melihat tentang masalah tambang juga sama masalahnya kan. Bahkan dikatakan dari pajak, dari penghasilan pertambangan dan sebagainya yang dikorupsi begitu banyak. Kemudian masalah kelautan pun sama. Pencurian ikan kemudian hutan pun bertambah. Gundul. Akhirnya dalam kondisi seperti ini apa yang diharapkan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jauh sekali. Betul. Jauh sekali. Nah, akumulasi ini adalah yang paling mengkhawatirkan, hilangnya hope, hilangnya harapan. Nah, kalau sudah sampai hilangnya harapan inilah yang paling berbahaya. Saya jadi teringat kalau nggak salah sebuah media asing dulu menjadikan covernya Pak Jokowi itu tuh New Hope, harapan baru gitu.
Nah sekarang kemudian diplesetkan oleh anak-anak sekarang menjadi no hope. Hanya permasalahannya harapan baru untuk siapa? Iya. Untuk negara lain, ya benar. Iya. Jadi ya ini yang New Hope jadi No Hope ini yang sangat luar biasa. Jadi bangsa ini akan menjadi kuat kalau bangsa ini bersatu. Kemudian punya dari masing-masing penduduknya punya harapan. Saya sekolah menjadi apa sih nanti? Dan harapan, peluang kerja, peluang berinvestasi, peluang segala macamnya tinggi. Tapi kondisi sekarang ini bagaimana ini? Ini yang saya katakan bahwa saya sulit memprediksi tahun depan itu bagaimana. Ya kan? Untuk memprediksi bagaimana APBN disusun pun saya bingung gimana cara nyusunnya gitu. Anggarannya dari mana gitu. Karena bunga hutangnya pun pokok hutang dan bunga hutang saja itu sudah berapa gitu. Saya dihitung-hitung mungkin apakah bisa bangsa ini hidup aja dengan 600 triliun mungkin. Itu kan sangat. Ya mudah-mudahan Bu Sri Mulyani dan pemerintah punya silat yang luar biasa sehingga APBN yang akan datang tuh berjalan lagi tanpa ada hutang baru lagi khususnya kepada rakyat lagi dengan dan sebagainya. Jadi tadi bahwa bicara tentang pembelahan yang makin dalam, hutang yang semakin tinggi, Gini rasio atau ketimpangan yang semakin meningkat, pengangguran yang semakin kok semuanya gambarannya buruk semua ini Pak. Apalagi yang Bapak soroti lagi ini. Ini semuanya akibat sistem demokrasi kita. Sistem. Itu anunya ya, sumber persoalannya ya. Sumber persoalannya. Jadi sistem demokrasi ini itu sudah menyimpang. Sudah menyimpang dari akar demokrasi yang kita miliki. Gitu. Nah, masalahnya sekarang ini kan bayangkan saja. Dari pelaksanaan pemilihan presiden dengan presidensial threshold yang 20%. Betul. Ini kan yang bermain bandar. Betul. Saya ingat Bapak pernah menyebut angkanya setidaknya perlu 9 triliun. Betul ya? 9 triliun itu akumulasi dari kalau tiap provinsi adalah sekitar 300 miliar. Gitu loh. Tinggal digabungkan saja dianggaplah 300 gitu kan. Iya. Gitu. Jadi itu kan naik turunnya tergantung tawar menawar. Kayak gitu. Nah, dari ini siapa sih yang punya uang segitu? Dengan tidak ada berarti kan harus ada yang bandarin. Akhirnya kan berhutang. Gitu. Makanya akhirnya terjadilah persengkokolan antara pengusaha dan penguasa. Ini yang disebut oligarki. Pengusaha dengan penguasa sudah bersekongkol, terjadilah seperti ini. Kan gitu. Nah persengkokolan ini kan bisa dilihat. Ya saya katakan pertambangan, undang-undang pertambangan keluarnya bagaimana kan gitu. Saya tidak mengupas karena saya bukan orang pertambangan, tapi saya membaca dari ini. Kemudian kebijakan yang lainnya, undang-undang KPK lah, kemudian macam-macam lah. Sehingga akumulasinya tadi kebebasan sipil merah rapotnya. Untuk membungkam kan gitu. Kebebasan berinternet sama juga merah kan gitu kan. Jadi kebebasan sipil yang harusnya diutamakan hasil reformasi ini juga. Jadi inilah yang membuatkan money politik dengan biaya tinggi. Gitu. Kalau hanya biaya tinggi tanpa dampak kepada pelaksanaan jalannya pemerintahan nggak ada masalah. Tapi ini kan berdampak dari semua sektor. Ini yang saya katakan demokrasi ini kita sudah lebih liberal daripada sumber demokrasi di Amerika. Gitu. Jadi ya benar-benar bebas yang luar biasa gitu. Kalau di Amerika kan memang ada aturan kan Pak. Bisnis lobby bisnis itu dan batasan sumbangan itu kan jelas transparan kan. Di kita kan nggak pernah transparan. Kalau transparan supaya ketangkep gimana? Iya. Yang tadi katakan. Jadi, nah sudah lebih liberal dari sumbernya demokrasi. Seharusnya kan ya sudah saatnya kita mengevaluasi pelaksanaan berdemokrasi di Indonesia ini karena memang
dari catatan pun demokrasi kita merah kan raportnya gitu. Betul, indeks demokrasi ya. Dan demokrasi itu kan katanya untuk mensejahterakan rakyat. Bukti tadi kemiskinan meningkat, kayak gitu. Demokrasi harusnya rakyat yang mengontrol, tapi pemerintah yang mengontrol rakyat dengan pembungkaman dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah dari ini semuanya maka rakyat tidak bisa mengontrol. Rakyat yang mewakilkan kepada legislatif, suara-suaranya sebagai check and balance, tetapi legislatif 82% sudah menjadi koalisi pemerintah dengan adanya undang-undang pada saat COVID itu, ya kan, ya sudah diam, jadi anak manis. Hanya tinggal Demokrat sama PKS saja. Yang lainnya sudah bergabung. Terus demokrasi macam apa ini kan gitu. Nah inilah dampaknya seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, tadi kan Bapak menyinggung soal parliamentary threshold yang kemudian dampaknya biaya politik tinggi, dan itu dikonfirmasi oleh Ketua KPK Firly Bahuri sendiri ketika bertemu dengan DPD kan dia juga mengakui itu. Makanya itu kemudian Bapak juga termasuk salah satu orang atau salah satu tokoh yang mengajukan judicial review PT 20% itu. Ya. Saya menyampaikan bahwa salah satu penyebab indikator untuk yang saya sampaikan tadi ini adalah karena presidensial threshold yang 20%. Karena politik tingkat tinggi dan lahirnya oligarki ini. Maka ya saya harus maju. Saya harus selalu mengingatkan ini semuanya agar publik memahami. Gitu. Lewat Saudara Refli Harun. Oke, nah jadi kalau sekarang ini kalau kembali ke bahwa ternyata kan orang mimpi dulu ketika demo kita reformasi pada tahun 98 itu kan harapannya kan hidup kita ini akan kehidupan kita berdemokrasi, berbangsa dan bernegara, terus kehidupan ekonomi kita juga meningkat. Tapi kan orang ini sekarang sudah mulai berpikir tentang loh ini reformasi jalan mundur. Bahkan saya khawatir banyak orang yang frustasi dengan demokrasi, Pak. Orang tidak lagi percaya dengan demokrasi karena ternyata demokrasi bisa dibajak oleh oligarki itu. Kalau Bapak dalam posisi yang di mana itu? Ya, apa yang dikatakan benar. Ya, yang saya katakan tadi kan harapan sudah nggak ada. Ya demokrasi macam apa ini kan gitu kan. Tetapi tentunya kita tidak boleh frustasi gitu ya. Kita harus mengevaluasi lagi karena memang demokrasi ini punya ciri khas masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat, antropologi budaya dan kondisi landas kontinennya, yaitu geografinya istilahnya. Nah, seperti ini contohnya demokrasi Amerika sekarang ini sudah dievaluasi, yang paling cocok ya sekarang ini sebagai demokrasi seperti itu, kayak gitu. Kemudian di Cina dengan demokrasi cara komunis, ya kan? Ya memang sudah cocok dengan kondisi masyarakat di China itu. Kalau tidak dengan diktator, dengan satu partai, tidak bisa karena memang sejarah dari dulu yang suka perang dan sebagainya. Di Jepang contohnya, walaupun monarki, tapi tidak melakukan demokrasi seperti itu, ya sudah cocok. Nah Indonesia ini kan harusnya kan kita melihat bahwa mari kita evaluasi lagi apa yang dilakukan oleh founding father itu benar, dan itu benar, bahwa menggabungkan antara demokrasi Barat dengan demokrasi khas Indonesia, budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat seperti dalam sila keempat. Betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Gitu. Jadi bukan hanya selection saja, election juga digabungkan. Gitu. Nah mungkin ini yang perlu kita sama-sama renungkan sebelum kita terlanjur hancur bangsa ini. Ya kan? Kita lihat Uni Soviet, negara yang begitu besar, ya kan? Negara komunis yang begitu besar. Dia tidak mengevaluasi, terlibas akhirnya. 71 tahun saja. Terpecah-pecah gitu. Nah, harusnya kita sebelum terlanjur kita harusnya sadar sekarang ini. Gitu. Ya, bahkan sampai Amerika yang Bapak sebut tadi sebagai biangnya demokrasi pun dia tidak mengadopsi demokrasi langsung seperti kita karena ada di sana istilahnya popular vote dan ada electoral vote. Itu kan sebenarnya saya lihat sebenarnya electoral vote itu seperti perwakilan kalau di kita model perwakilan daerah itu, Pak kan. Kita kan tidak, Pak, langsung semua. Justru itu saya katakan, kita lebih liberal daripada demokrasi yang Amerika. Amerika pun tidak berani melakukan seperti itu pengalaman. Betul.
karena tahu dengan kondisi masyarakatnya dan sebagainya. Padahal tingkat rata-rata pendidikan di Amerika kan lebih tinggi, persentasenya loh ya. Iya. Oke. Nah, tapi apakah Bapak sendiri kemudian juga berpikir kita mesti kembali kepada UUD 45 dalam situasi semacam ini? Saya tidak mengatakan kembali, tetapi marilah kita kembali kepada cara berdemokrasi, kepada demokrasi yang berdasarkan penggabungan antara demokrasi Barat dan demokrasi yang khas dengan budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Jadi tetap aja kita nggak usah kembali kok, tetap aja pedoman Pancasila selesai. Sudah ada kok Pancasila kan gitu. Tinggal dijabarkan saja, jangan membuat undang-undang yang bertentangan dengan hukum induk. Kenapa? Pancasila itu kan ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di mana segala sumber hukum kan di situ. Betul. Nah, sebenarnya mudah. Apakah kita membuat undang-undang ini kalau kita gunakan peso analisis sila keempat sesuai atau tidak? Itu saja. Sebenarnya ini kan tugas Mahkamah Konstitusi. Kayak gitu. Tidak bertentangan. Tapi apa yang bisa diharapkan? Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja pun, ya kan, sudah dikatakan bertentangan Undang-Undang Dasar 45, tapi masih bisa peluang 2 tahun, kan aneh nih. Nah, karena seperti ini kan, bagaimana itu? Jadi kalau dari data-data yang Bapak sampaikan tadi, sekarang ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu menjadi justifikasi. Memang ada persoalan yang serius pada bangsa ini. Nah, tetapi orang banyak frustasi dan tidak bisa melihat celah dari mana kita harus memulainya itu, Pak. Kalau Bapak berpikir dari mana kita mesti memulai ini? Ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kan sudah memberikan saran-saran. Permasalahan sekarang ini yang membuat kita bingung adalah perjalanan kita di tengah perjalanan. Ini kan di tengah perjalanan. Pemilu baru 2 tahun berjalan. Nah, tetapi dari legislatif sudah 82% dan kita tidak mendengar. Dengan ketimbangan seperti ini tidak mendengar ada suara dari legislatif yang membela rakyat. Tolong anggota DPR koreksi kalau saya katakan ini. Hanya beberapa gelintir saja dan itu biasanya dari partai-partai oposisi. Yang tidak ikut dalam koalisi lah kalau bukan oposisi. Hanya 2 saja kan gitu kan. Nah, lalu apa yang harus bisa diharapkan? Kan gitu. Nah, harusnya semacam ini para pemuda, para pelajar, ya kan. Bagaimanapun juga dua komponen masyarakat inilah komponen masyarakat intelektual, ya kan. Menyimak ini, kan gitu. Kemudian bergerak secara konstitusi dan konstruktif untuk menekan, meminta kepada DPR, ya kan, sebagai wakil rakyat kembali kepada fungsinya, gitu. Kembali kepada fungsinya, kemudian mengevaluasi semuanya, gitu. Kalau mau, gitu loh. Kalau mau, karena kalau dibiarkan, jelas kok indikasinya. Saya tidak mengada-ngada. Jelas indikasinya dari semuanya itu hari demi hari menurun. Gitu. Dari evaluasi karena masalah demokrasi. Internasional pun melihat demokrasi kita merah kok. Dengan demikian maka kalau kita melihat mulai dari undang-undang pelaksanaan undang dan sebagainya, seolah-olah pemerintah seenak-enaknya saja berbuat, semau-maunya saja berbuat. Nggak ada rabu-rabu hukum lagi yang karena rabu hukum bisa dilakukan. Legislatif saja bisa melakukan seperti itu tadi yang UU Ibu Kota kan. Nah, dari ini semuanya, akhirnya yang berdampak sangat luar biasa. Bayangkan pada saat rakyat antara hidup dan mati berjuang melawan COVID dalam kondisi ekonomi yang porak-poranda, ya kan? Tetapi kebijakan tentang masalah PCR dengan harga yang sangat tinggi, itu diputuskan dalam sidang kabinet. Dari kondisi ini apa yang bisa diharapkan lagi? Apa? Legalitas udah nggak ada. Diharapkan negara hadir di situ menolong, ini tidak. Ini kan suatu hal yang bagaimana? Gitu. Nah, yang saya khawatir juga Pak, sekarang ini public distrust itu begitu meluas. Orang apapun yang disampaikan oleh pemerintah itu
ditolak oleh publik. Karena mereka tadi seperti tadi dalam PCR misalnya, ketika pemerintah bicara soal pengendalian COVID, salah satunya itu vaksin, PCR dan sebagainya. Tapi kemudian publik melihat prakteknya ternyata untuk bisnis. Jadi bagaimana orang ini kan berat kan kalau sudah publik atau kepercayaan publik yang menurun luar biasa semacam ini. Itu yang saya sampaikan, bahwa kondisi COVID ini, kondisi COVID ini justru dibuat peluang untuk membuat masyarakat diam, ya kan? Kemudian melakukan apapun juga dengan PPKM dilarang, ya kan? Tapi justru bukannya berusaha untuk membuat negara hadir untuk menyelamatkan rakyat, tapi justru mengambil keuntungan dari kondisi ini untuk kepentingan kelompok dan pribadinya. Nah, akumulasi dari yang ada sampaikan ini, maka ini akan membuat pemerintah kehilangan legalitas, kehilangan kepercayaan kepada publiknya, sehingga publik akan berpikir negatif, kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Walaupun apa yang dilakukan itu benar, sesungguhnya gitu. Tapi ada moral hazard di situ, Pak. Ini yang membuat berbahaya gitu. Yang membuat berbahaya. Jadi kepercayaan publik kepada pemerintah sudah luntur. Lama-lama legalitas pemerintah juga udah makin berat di mata masyarakat. Inilah yang sering dikatakan, kami sering menyampaikan yang dikhawatirkan ini adalah apabila legalitas pemerintah sudah tidak dianggap lagi sebagai rakyat. Ini sangat berbahaya sekali. Karena tahapannya begitu tidak percaya akan muncul itu. Tidak ada law and order juga jadinya ya. Ada, jadi akhirnya dia bilang saya lepas sendiri aja rakyat, mau dia aja. Nah ini yang sangat berbahaya. Kita berdoa jangan sampai ini terjadi gitu. Betul. Oke, dengan kondisi-kondisi yang suram tadi, bahkan juga ini sebenarnya bukan hanya penilaian dari kami ya. Saya kira banyak para pengamat asing, para akademisi asing kan juga melihat begitu, bahwa meskipun secara formal kita itu sekarang demokrasi disebut pseudo demokrasi itu semu ya demokrasinya, dan sekarang sudah berubah disebutnya new order gitu Pak, disebut bahwa ini orde baru lebih baru lagi. Iya gitu. Apakah Bapak sepakat dengan pandangan para pengamat asing itu? Pengamat asing ini kan gini, kadang-kadang pengamat asing itu melihat situasi kita itu lebih dulu. Karena dia tidak punya kepentingan apa-apa, kan? Kemudian tidak ada ikatan apapun juga. Nah, justru seharusnya apa yang disampaikan oleh pengamat asing menjadi warning bagi kita gitu. Menjadi warning bagi kita bahwa mari kita mengevaluasi mengapa seperti ini, dan ternyata benar gitu. Benar bahwa kondisi sekarang ini lebih daripada kondisi orde baru. Terjemahannya seperti itulah, terjemahannya itu. Sehingga kalau zaman orde baru itu hanya KKN, hanya apa gitu. Sekarang ini justru bukan lagi KKN, ya kan? Merekayasa undang-undang. Betul. Kan gitu kan. Merekayasa informasi, kan gitu. Kemudian contohnya tadi merekayasa harga PCR. Padahal PCR itu sesuatu yang diperlukan oleh rakyat. Begitu dia demam dan sebagainya, dia harus dirujuk ke rumah sakit. Apakah dia kena COVID atau tidak? Sebelum masuk rumah sakit dia harus PCR. Dan itu bayar mahal. Bahkan ada yang penghasilan dia sebulan habis untuk bayar PCR. Kan gitu. Nah ini terus negara ada di mana? Jadi sudah amat sangat keterlaluan gitu. Oke, kalau dulu ada satu juga perbedaan, katanya zaman dulu orde baru itu pengusaha itu bisa dikontrol oleh penguasa gitu Pak. Kalau sekarang terjadi sebaliknya gitu, bahkan penguasa itu dikontrol oleh pengusaha, karena banyak di antara pengusaha itu yang kemudian masuk juga di dalam kekuasaan. Kalau menurut saya bukan dikontrol. Penguasa dan pengusaha bersama-sama untuk mencari keuntungan dan melanggengkan kekuasaan. Lebih parah itu ya. Oke. Baik, dengan gambaran-gambar yang tadi Pak, yang Bapak sampaikan tadi,
Bapak berani nggak ya, kita ini sampai di akhir perbincangan ini, membuat prediksi tentang tahun 2022? Kok saya lagi serem saya. Begini, maksud apa yang saya sampaikan tadi semuanya, ya, ini kan menunjukkan bahwa sekarang akan menjadi bagian suram di masa depan Indonesia. Oke, setuju. Ya kan? Tapi saya yakin apabila seluruh komponen masyarakat sadar ya, bahwa berbahu-bahu dengan optimisme yang tinggi, ya kan, akan merubah bangsa ini ke arah lebih baik, pasti ada peluang itu. Pasti ada peluang itu. Ya kan? Apapun caranya pasti ada peluangnya itu. Jadi satu, jangan berputus asa, ya kan, walaupun saya katakan tadi membuat harapan-harapan itu tidak ada, tetapi bagi anak bangsa ini ingat kita adalah bangsa pejuang. Iya, ya kan? iya. Tidak pernah kita menyerah dalam apapun juga. Yang penting adalah kita bergandengan tangan bersama-sama, ya kan? Khususnya dipimpin oleh para pemuda, ya kan? Untuk bersama-sama semuanya bergandengan tangan merubah situasi ini menjadi situasi yang baik, tetapi konstitusional dan konstruktif. Jadi masih tetap ada harapan ya dalam di setengah. Hidup harus punya harapan. Kalau nggak punya harapan, berarti udah mau mati tuh. Iya. Sekarang giliran, karena dulu saya pernah menyebut Bapak sebagai ustadz karena waktu Maulud menyebut sebuah riwayat tentang Rasul. Sekarang giliran saya ngutip ayat, Pak. Katanya ada sebuah ayat sebutkan innamal usri yusro. Bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Gitu ya, Pak ya? Ya, semua kesulitan dan semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah pasti punya rencana terbaik buat bangsa ini, karena bangsa ini kumpulan orang-orang yang baik. Kuncinya kita harus terus berikhtiar. Ya, pasti. Yes. Dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini adalah kumpulan-kumpulan orang yang berniat baik melakukan ikhtiar untuk melakukan perubahan dan menyelamatkan bangsa ini. Gitu simpel aja ya. Ya baik, terima kasih Pak Gatot perbincangannya. Jadi tetap saja pesannya ya, walaupun gambaran tentang peta kita selama 2021 itu banyak sekali yang suram, tetapi seperti tadi pesan Pak Gatot, jangan pernah putus asa. Kita harus yakin bahwa di balik terowongan yang gelap itu di ujungnya ada cahaya. Saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.